Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jaki Muhammad Ridwan dari kelas 10 Tata Boga 3 SMKN 1 Sareang. Di sini saya akan menerangkan sumber hukum Islam, membiasakan hidup berlandasan hukum Islam. Islam memiliki solusi atas semua masalah yang menimpa manusia. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Dan yang ketiga, ijtihad. Pengertian Al-Quran dalam bahasa ialah bacaan atau dibaca. Dalam usul fikih ialah objek utama dalam kegiatan penelitian penetapan suatu hukum. Dalam istilah kalamullah atau firman Allah. Mukjizat Al-Quran. Yang pertama adalah mukjizat yang berkaitan dengan kabar-kabar gaib. Kedua, kemukjizatan yang berkaitan dengan aspek susunan, kata ibrah dan uslub atau ijaz al-bayani. Ketiga, kemukjizatan yang berkaitan dengan aspek hukum reformasi. Dan yang terakhir, kemukjizatan ilmiah. Hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Pertama, hukum akidah, yaitu keyakinan. Yang kedua adalah hukum akhlak, yaitu perilaku. Dan yang ketiga, hukum amal. Dan hukum amal dibagi menjadi dua, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Keistimewaan Al-Quran. Pertama, Al-Quran terpelihara dari tahrif, perubahan, dan tabdil, penggantian. Kedua, Al-Quran terjaga dari pertentangan. Ketiga, Al-Quran adalah mukjizat dan tidak seorang pun mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Keempat, Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah penawar obat hati. Hadis. Pengertian hadis adalah suatu perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai penjelas al-bayan, makna Al-Quran yang global.
Makna fungsi bayan. Pertama, bayan takrir, menguat keterangan Al-Quran. Kedua, bayan tafsir, menjelas keterangan Al-Quran seperti tafsir al-mujmal, takhsis al-am, takyid al-mutlaq. Dan yang ketiga, bayan naskhi, penghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, bayan tasyri, hadis menciptakan hukum syariat. Ijtihad. Pengertian ijtihad secara etimologis. Ijtihad berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Pengertian ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal baik untuk mengeluarkan hukum syar'i maupun dalam penerapannya. Fungsi ijtihad. Pertama, untuk menguji kebenaran riwayat hadis. Kedua, sebagai upaya memahami relasi ayat atau hadis yang tidak tegas. Ketiga, untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir, mengembangkan prinsip hukum dalam Al-Quran sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Dan bentuk-bentuk ijtihad terbagi menjadi dua, yaitu ijma dan qiyas. Hukum taklif. Hukum taklif disebut juga hukum syar'i, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan oleh setiap orang mukallaf dengan konsekuensi dan sanksi yang telah ditetapkan. Pembagian hukum taklifi seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan muabah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.